Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Oke, karena bursa tutup ya, hari Sabtu, Minggu kan tutup, libur, jadi kami akan membahas untuk di luar pasar ya. Di luar pasar apa? Ada kabar atau ada berita bahwa OJK akan menormalisasikan kebijakan ya ARB simetris. Maksudnya apa? Kemudian bagaimana yang harus dilakukan buat kawan-kawan semua? Kemudian menurut saya atau menurut kami apa plus minusnya dari kembali ke ARB simetris ya. Jadi sekali lagi ya, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas untuk review emiten atau analisa saham emitennya ya. Tetapi saya akan membahas bahwa ada berita bahwa OJK ini akan memberikan atau mengembalikan ARB atau auto reject bawah itu menjadi simetris. Kalau misalnya kenaikannya 25%, maka penurunannya juga bisa sampai dengan 25%. Ya, jadi teman-teman perlu ketahui sehingga teman-teman bisa menyesuaikan kembali style tradingnya agar teman-teman tidak shock. Oke, mungkin video ini agak panjang, tapi saya harap teman-teman semua bisa dapat insight. Ya, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, ini kita coba cek beritanya ya melalui katadata.co.id. OJK normalisasi kebijakan relaksasi pasar modal ARB kembali simetris. Ini baru beritanya ya, tanggal 3 Maret 2023. Kita cek di penjelasan beritanya ya, bahwa OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memutuskan mulai mengembalikan jam perdagangan ke masa sebelum pandemi COVID-19 dan 4 kebijakan relaksasi lainnya seiring dengan telah berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ya. Kemudian kebijakan ini mulai berlaku di 1 April 2023. Jadi masih ada space penyesuaian ya buat teman-teman. Informasi edukasi buat teman-teman kembali bahwa per 1 April 2023 ini 5 kebijakan yang dilakukan oleh OJK sebelum pandemi ya. Ketika dia pandemi kan ada 5 kebijakan baru sehingga penyesuaian jam bursa, kemudian perhentian short selling ya. Kemudian kalau seandainya IHSG turun 5% lebih, maka akan di hold atau diberhentikan sementara. Kemudian ARB unsimetris ya, seperti itu, dan diberitakan bahwa per 1 April 2023 akan kembali ke normal. Artinya apa? Misalnya kalau short selling maka dibolehkan kembali ya. Dibolehkan kembali. Kemudian teman-teman bisa cek di sini ya, bahwa berdasarkan surat edaran yang disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, kemudian Bursa Karbon OJK ya, yang diperoleh oleh katadata.co.id, 5 kebijakan relaksasi akan dikembalikan normal. Antara lain yang pertama, kebijakan larangan short selling ya, yang tadi saya coba jelaskan. Kemudian kebijakan penghentian perdagangan atau trading halt itu selama 30 menit ya, kalau seandainya IHSG mengalami koreksi atau penurunan mencapai 5%. Itu jelas ya. Kemudian ketiga adalah ARB atau auto reject bawah, itu normal ya, normal sesuai dengan auto reject atasnya ya, dijelaskan. Batas kenaikan atau auto reject atas ini bervariasi kan, mulai 35% untuk saham di
harga range 50 sampai 200, kemudian arah 25% di harga saham 2000 sampai dengan 5000 ya. Teman-teman perlu cermati di posisinya ARB. Kenapa? Karena kalau teman-teman misal ya sebelumnya ketika dia pandemi itu batas penurunannya maksimal 7%. Jadi kalau seandainya teman-teman beli sekarang turun 7%, kalau teman-teman cuma minus 7% ya. Tetapi kalau seandainya kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2023, maka seandainya teman-teman beli harganya netral ya di opening gitu ya, dibawa turun sampai misalnya auto reject bawah, itu teman-teman bisa rugi atau bisa minus 25% sampai dengan 35%. Kenapa sampai dengan? Karena tergantung range harga sahamnya ya, seperti itu. Jadi sama saja ketika dia bisa naik 25%, maka dia juga ada resiko turun 25%. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa clear di sana. Kemudian keempat ada pendekatan jam perdagangan bursa, akan dikembalikan ya ke normalisasinya, seperti itu. Ya. Sekarang kita coba penjelasannya atau kita coba cek lebih dalam melalui investasi.kontan.co.id. Jam perdagangan normal dan ARB simetris ya. Apakah ini sudah terlambat atau tepat waktu ya? Ini beritanya juga baru Jumat tanggal 3 Maret 2023 jam 7 malam ya. Kita coba cek di sini penjelasannya bagaimana atau beritanya bagaimana. OJK menetapkan tidak melanjutkan beberapa kebijakan. Ya, ini sudah dijelaskan yang akan berakhir di tanggal 31 Maret 2023. Otomatis tanggal 1 Aprilnya akan berlaku kebijakan normal ya, seperti itu. Yang perlu ditekankan lagi adalah bagian di auto reject ya. Kenapa auto reject? Kalau teman-teman biasanya kelok di misalnya ARB 7% ya, bisa ARB berjilid-jilid berhari-hari seperti itu. Kalau sekarang mungkin tidak akan berjilid-jilid atau berhari-hari ya. Kenapa? Karena misalnya penurunannya 25%, maka kalau seandainya teman-teman ARB 4 hari itu berarti di 28%, maka cukup ARB sehari ya. Kemudian besoknya itu akan floating loss atau floating ya pergerakannya, tetapi tidak di lock ARB. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, kalau naiknya 25% kemudian turunnya 25% kan mengkhawatirkan buat investor atau buat trader retail seperti kita-kita yang mungkin informasinya tidak terlalu banyak ya, atau untuk swing trade ya, trader baru yang belum tahu karakteristiknya. Oleh karena itu kita di sini membantu memberikan edukasi, memberikan penjelasan, ada keuntungan, ada kerugian juga ya. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau teman-teman berharap keuntungan misalnya let's say 25%, maka teman-teman juga ada potensi kehilangan 25%. Itu teman-teman perlu cermati di sana ya, pahami dulu. Jadi jangan melihat dari untungnya saja, oh ini bisa 35%, oh ini bisa 25%, tapi resiko itu juga berlaku sebaliknya. Bisa jadi dia minus 35%, minus 25%. Tetapi yang sedikit menurut kami menggembirakan adalah mungkin tidak akan ada ARB berjilid-jilid ya, kecuali kalau memang ada berita yang sentimen buruk yang tidak bisa dihindarkan kembali ya. Jadi mungkin ARB sehari 2 hari itu mungkin sudah hilang 50%, itu sangat memberatkan ya. Nah, itu dari sisi resikonya ya. Dari sisi opportunity-nya, teman-teman perlu lihat kalau seandainya karena in the case ya, misalnya saham X gitu ya, saham X harganya misalnya 100,
misal aja 100, kemudian dia auto reject bawah, berarti kan 7%. Katakanlah dia di 93 nih. ARB teman-teman misalnya kelok nih di 93. Kalau kondisi sekarang sebelum normalisasi ya, masih dalam tanda kutip insentif relaksasi dari COVID-nya itu, maka teman-teman kan dibatasi kan 7%. Jadi maksimal di 93. Ya, maksimal di 93, kemudian besoknya bisa turun lagi 7%, seperti itu. Nah, kalau di normalisasi kembali ke normal, maka yang tadinya harga openingnya di 100 mungkin bisa turun sampai di level 75. Ya, harganya di 75 kan 25%. Atau misalnya kan ini harganya di bawah 500, maka dia 35%. Nah, katakanlah dia seandainya sampai 35% nih, di 65. Ya, dari 100 sampai dengan 65 itu jaraknya lebar, ya, jaraknya lebar. Kalaupun dia panik selling pun panik selling, kalau sampai ke lock di benar-benar di 65, itu menurut saya memang benar, atau konfirmasinya tekanannya memang benar bahwa perusahaan tersebut atau emiten tersebut memang melakukan, misalnya ada berita buruknya dan memang sudah divalidasi sehingga benar-benar orang-orang atau investor itu mau keluar ya dari sana, berapapun harganya, yang penting jadikan liquid ya, jadikan cash, amankan modal ya, seperti itu. Dan di sini kalau teman-teman jeli ya, teman-teman bisa manfaatkan. Kalau sebelumnya yang tadi ya, sebelum atau pas pandemi itu teman-teman kalau seandainya 35% dari minus, misalnya dari ARB karena panic selling ya, di lock ARB, teman-teman buy misalnya nih, teman-teman buy, kemudian dibawa naik sampai dia mendekati arah atau bahkan arah, teman-teman cuman dapat katakanlah 35 ditambahkan 7 ya, 42% ya, itu 42%. Kalau seandainya sekarang di normalisasi nih Pak ya, teman-teman misalnya beli di daerah ARB ya, minus 35% itu di daerah ARB, let's say misalnya teman-teman beli ketika dia minus 30% saja, tidak ke lock ARB ya 30%, kemudian dia naik sampai minimal tidak arah pun ya, tidak jadi arah 35%, katakanlah let's say naik 20%, teman-teman sudah dapat split ya, jarak itu 50%an. Kenapa? Karena kan tadi posisinya minus 30, teman-teman spekulasi buy, berarti harganya di bawah nih, kemudian naik BEP ke harga normal ya, kan tidak naik tidak turun, teman-teman sudah floating profit 30%. Kemudian kalau seandainya dia naik lagi ya, di harga naik 20% dari normal, maka teman-teman sudah untung split 50% total. Jadi itu plus minusnya ya. Tapi apakah mungkin? Mungkin saja, karena bisa jadi karena tekanan jualnya yang terlalu panic selling ya, retail jual berusaha keluar, bandarnya nampung di bawah ya, ditakut-takuti overnya ditebelin ya, tampung di bawah, itu mungkin masih bisa ya. Jadi segala kemungkinan teman-teman masih bisa terjadi. Apakah teman-teman bisa langsung hajar saja ketika dia mendekati ARB, teman-teman hajar? Teman-teman harus lihat ya karakteristiknya masing-masing, seperti itu. Jadi jangan lihat hanya di margin keuntungannya ya, bisa 25%, 35%, tetapi kalau jadi simetris maka resikonya juga sama dengan rewardnya ya. Jadi teman-teman bisa, atau teman-teman harus lebih ada hati-hati dan membatasi ya, membatasi di sana ya. Kemudian teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, ketika ada emiten yang ARB berjilid-jilid ya,
minus 7%, 6%, 7%, 6%, seperti itu berjilid-jilid 10 harian ya, atau 5 harian seperti itu. Apakah juga akan berlaku ketika ARB-nya normal atau simetris? Kemungkinan jawaban saya adalah untuk ARB 2 hari berturut-turut ya, dengan posisi normal nih, let's say di 35%, itu menurut saya cukup berat. Ya, sekali lagi cukup berat, kecuali kalau benar-benar misalnya ada berita yang tidak bisa ditolerir ya, misalnya pengajuan PKPU, teman-teman khawatir, retail khawatir, itu pun jualan ya, jualan semua misalnya, itu pun mungkin cuman 1 hari, kemudian besoknya koreksi, tetapi tidak akan ARB ya, seperti itu. Jadi teman-teman perlu lihat ada plus minusnya dari setiap kebijakan. Jadi jangan hanya berpikiran, oh kalau seandainya floatingnya atau ARB-nya jadi lebih banyak, maka ini ajang pembantaian retail. Bisa jadi tidak ya. Kalau retailnya paham di sini, batasi resikonya, maka teman-teman tidak akan dibawa misalnya dari harga atas kemudian dia turun ke bawah ya, sampai kalau ARB itu kemungkinan akan jarang terjadi. Oke, apakah kalian sependapat ya? Sekali lagi ini sharing pandangan, mungkin bisa jadi teman-teman ada pengalaman ya, dibawa yang sebelumnya dari pandemi ya, dari harga di atas mendekati arah kemudian dibawa sampai di mendekati ARB, mungkin pernah ya, bisa sharing ya di sini. Apakah teman-teman sependapat atau teman-teman ada pandangan yang lain? Feel free for comment ya. Kita saling sharing. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya.